Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Melanjutkan tutorial video sebelumnya terkait dengan pengelolaan atau manajemen kelas Google Classroom. Mungkin diantaranya ada yang belum menggunakan secara maksimal fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Di video sebelumnya yang linknya ada di atas nanti terkait dengan bagaimana membuat tugas, memeriksa, kemudian mengoreksi nilai serta mengarsipkannya. Nah, kali ini bagaimana kita mengelola nilainya sendiri dari nilai hasil tugas, ujian yang nanti akan dikelola dalam buku nilai, namanya buku nilai. Kita langsung saja, saya sudah masuk ke Classroom ya. Classroom ada beberapa kelas yang kita kelola. Nah, ini yang ada tanda panah. Dengan mengklik tanda ini, panah putus. Panah patah, bukan putus ya. Ini berarti kita untuk mengelola buku nilai. Kita akan buka di sini. Klik di sini. Nah, maka muncullah ini ya. Kebetulan karena ini adalah perkuliahan minggu pertama, jadi tugasnya baru ada satu tugas. Jadi kalau ada beberapa tugas akan muncul di sebelah berikutnya. Baik, kita akan lihat secara keseluruhan. Nah, di sini menunjukkan ada rata-rata kelas, kemudian ada nilai untuk setiap tugasnya yang sudah kita beri nilai. Nah, sekarang bagaimana untuk mengelola nilai ini sendiri? Kita mulai dengan buka pengaturan di sini, setting. Jadi ada di sini detail kelasnya. Kita langsung ke penilaian. Nah, Bapak Ibu, untuk penilaian ada dua metode penilaian. Ada yang berdasarkan poin total, ada yang berdasarkan bobot nilai kategori, ya berdasarkan nilai kategori. Kita tinggal memilih. Secara defaultnya adalah seperti ini. Ini berarti berdasarkan total nilai poin. Jadi kalau ada berapa di sini, nanti akan dibagi rata-rata kelasnya. Jadi defaultnya seperti ini. Nah, kita bisa mengubahnya dengan misalnya dengan kategori. Nah, di sini saya sudah membuat kategori. Bapak Ibu bisa terserah membuat kategori apa. Di sini ada 3, tugas, UTS, dan UAS ya. Tapi yang jelas total keseluruhan harus 100%. 100% ya. Bisa ditambahkan misalnya presensi, misalnya kehadiran, kalau itu berpengaruh terhadap nilai bisa kita tambahkan. Yang jelas hasilnya harus total 100% ya. Ini untuk simulasi saja 40%, 30%, 30% dengan total 100%. Kalau masih ada kategori lain, maka kita tambahkan di sini. Tambahkan kategori berikutnya ya. Cuman karena ini contoh umum saja. Nah, ketika sudah kita lakukan, maka kita simpan. Nah, setelah kita menentukan kategorinya, maka di sini harus kita sesuaikan. Di sini harus kita sesuaikan, tentu ada sesuai kategorinya tugas, kemudian UTS, ujian semester, dan ujian akhir semester. Saya itu tadi. Nah, ini adalah tugas, maka kita klik tanda titik 3 di sini untuk mengeditnya, edit. Oke.
Nah, di sini ada karena belum ditentukan, maka kita pilih di sini tugas, karena tadi tugas. Nah, ini adalah tugas poin per tugasnya ya, per tugas, bukan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, karena baru pertama tugasnya, baru sekali tugas ini, jadi yang mendapat nilai pertama adalah nilai keseluruhannya seperti ini. Nah, nanti ketika ada tambahan tugas lain, maka kita harus beri kategorinya sebagai tugas. Kalau ada ujian, berarti kita beri kategori ujian seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi simple ya, Ibu, lengkap sebenarnya dalam Google Classroom ini untuk kita, baik untuk kepentingan pengelolaan kelas paling sederhana sampai kemudian kita bisa membuat buku nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.